warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adaqahum ladzatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi imamir rusulil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlal tarak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para alim ulama, mobil khusus kepada Kanda Tuan Guru Haji Ahmad Sufyan Al-Banjari dan guru-guru yang lain, yang terhormat keluarga besar almarhum wal maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hashim bin Syatta, yang terhormat Camat Kecamatan Martapura Barat beserta Kapolsek Kecamatan Martapura Barat yang berhadir pada kesempatan acara malam hari ini. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan barataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin. Kenapa? Betul, nggak begini. Mohon maaf atas keterbatasan suara ulun, karena ini di luar daripada kehendak ulun. Ini merupakan aturan yang maha kuasa. Jumat tadi mulainya suara seperti ini, bulik dari tanah suci Mekah turun di bandara, ya suara dan mulai kayak ini. Mungkin karena faktor perubahan cuaca yang cukup signifikan, karena di sana dingin, di Madinah sampai 9 derajat Celcius. Berwudu pakai baju es, getar awaknya, ini banget. Sadingin-dinginnya di wadah kita ada sama lawan di sana. Di sana hanya bisa getar tuh bang. Rasai gitu. Semua Muharram tadi umroh musim panas 52 derajat di Madinah. Semua bayu panas. Neng ini tarasai berarti kan dingin. Cuma yang nyamannya musim dingin ini bulan madu. Ada saat nyamannya, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ulun tulak kelima, mama, abah, anak ulun lawan bini ulun yang pertama, lawan ulun kata tulak. Alhamdulillah. Jadi mohon dimaklumi karena keterbatasan suara ulun. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan berkat Rasulullah serta undangan daripada sahibul haul, malam hari ini kita ditakdirkan kumpul ada di masjid ini untuk melakukan amaliyah macam-macam. Tujuan kita menggapai ridhonya Allah dan pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, dan utamanya khususnya pahala tersebut kita serahkan kepada almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Hashim bin Syatta. Ketika diadakan peringatan haul
ini sebujurnya menjadi wasilah, menjadi perantara gasan kita nang hidup. Mun kita ingat lawan orang yang sudah di alam barzakh, insya Allah bila kita mati kita pun pacar diingat orang kainanya. Siapa yang berucap seperti ini? Gurunya para wali kutub, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith rahimahullah ta'ala. Maqam beliau ada di kota Terib, Hadramaut. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau berucap, man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Siapa yang mengingat lawan orang mati, kaina inya diingat orang jua bila inya mati. Dan siapa nang kada ingat lawan orang mati, kaina bila inya mati, orang pun kada ingat jua lawan inya. Wa man i'tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'is sadaqati wal qira'ati yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bihi. Siapa orang yang mementingkan kepentingan orang mati, artinya ia memikirkan kemaslahatan orang yang sudah mati, kaina bila ia mati, orang-orang yang hidup diulahkan Allah Ta'ala mengingat inya apabila inya sudah mati. Ini perkataan seorang wali daripada gurunya para wali kutub. Dan ucapan itu jadi kenyataan. Kita lihat di orang-orang soleh itu, lagi hidupnya rancak mengingat orang mati. Pas sidin teman meninggal dunia, banyak orang mendoakan sidin karena berkat sidin rancak menggenang orang mati. Nah pertanyaannya, sampai detik ini seberapa bisa kita mengingat lawan orang mati? Utamanya kuitan pian. Bila pian rancak kada ingat lawan kuitan pian yang sudah meninggal, jaga kena. Bila pian mati, anak seiko udah diingatnya, lali berarti. Itu sudah pasti. Hukum timbal balik itu berlaku ya. Nah makanya pas kita haul ini, ini kesempatan kita berataan datang ke momen haul untuk mengingat orang yang sudah mati, untuk mengirimi orang yang sudah mati. Dalam hati kita berharap, ya Allah, berkat ulun yang rancak menghadiri haul, apalagi haulnya orang wali, ulun berharap benar bila ulun mati, orang banyak jua mengingat ulun, banyak jua mengirimi ulun. Ini bagian daripada salah satu tujuan kita mengadakan peringatan haul. Tujuan yang lain sudah dijelaskan oleh guru tadi. Ulun mana nambahi saya ikut kerja. Nah sudah tutup tak tambahannya ambeh lagi. Sudah sidin tadi. Tutup. Ini tujuan kita hadir di acara haul. Masya Allah tadi kita mendengar manakibnya Tuan Guru. Tuan Guru ini orang hebat karena telah mengukir sejarah hidup yang akan dikenang sepanjang masa. Dan beliau memiliki peninggalan sejarah yang luar biasa. Apa peninggalan beliau? Masjid yang kita jajak wayah ini peninggalan beliau. Alkah pekuburan disiapakan sidin. Yuk bayangkan, artinya perhatian benar sidin itu lawan mati. Kayak itu tuh orang soleh. Ada orang soleh itu biar nak kain kaci sudah bertata siap. Nah kayak Datuk Tangiran guru lah. Datuk Tangiran itu pas parak meninggal dunia, sidin mana pas kain kaci. Lawas sudah bersimpanan kain kaci. Pas parak harinya sidin meninggal dunia, mana pas sidin di Batang Banyu. Mana pas. Kenapa jurang? Aku udah bulik di sini. Ada itu orang soleh itu bersiap. Mati itu kada perlu ditakuti, tapi perlu disiapkan menghadapi kematian tersebut. Pun kita takutan mati, berarti mati. Nak natuha kepada bulu, nak anom kepada bulu terserah aja. Pian kepada bulu ulun badudi atau ulun badudi kan kepada bulu akor benar. Ada jadi masalah. Nah jelas pasti mati. Kan ada orang akan mati. Andai kan ada manusia selamanya di muka bumi ini tetap ada hidup, tentu Nabi kita Muhammad sampai hari ini ada. Ternyata Nabi kita Muhammad sampai umur 63 beliau pun pindah ke alam lain. Walaupun secara pandangan lain Nabi Muhammad tetap hidup. Nabi Muhammad tetap hidup. Setiap ada orang mengucap salam kepada Nabi,
Allah mengembalikan roh Nabi untuk menjawab salah orang tersebut. Berarti Nabi kita hidup. Memang Nabi kita hidup, tapi pandangan zahir mata melihat masa Nabi Muhammad berada di muka bumi yang bisa dipandang bebas oleh semua manusia, itu tidak ada lagi. Ada orang yang bisa melihat Nabi, cuma orang tertentu yang kawayaqallah dengan Nabi kita Muhammad. Kita datang ke kota Madinah, belum tentu bisa melihat Rasulullah. Belum tentu di kota Madinah toh. Atau kita datang ke mana, belum tentu bisa melihat Rasulullah. Tapi zaman para sahabat dulu dengan mata telanjang bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi masa itu sudah habis. 63 umur baginda Nabi, beliau pun dicabut rohnya oleh malaikat Azrail. Andaikan ada manusia yang kada mati, kada hilang di muka bumi ini, tentu Nabi kita Muhammad sampai hari ini bebas bisa dilihat oleh kita. Apalagi namanya kita, Nabi aja bagi kita ada cowok-cowok umuran sini lah. Mulun hakun mati ya, cuma enak. Enak apa bro? Nah pokoknya kita jangan takutan untuk mati. Kita perlu siap menghadapi kematian. Apa yang kita persiapkan? Ya otomatis amalan-amalan yang baik. Karena kan disebut baginda Nabi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi yang bisa meredam hawa nafsunya dan menyiapkan amal ibadah setelah mati. Disiapakannya aku nih kesanggung kesan bapak. Itu tuh orang bahari itu. Ada nama nabuk yang lahat berdahulu. Bilanya sidin waktu luang baca Quran ke dalam liang lahat. Kenapa? Maka membaca Quran di liang lahat berdahulu. Nawwiru kuburakum. Nawwiru kuburakum bitilawatil Quran. Tarangilah kubur kalian dengan membaca Al-Quran. Bacakan sidin berdahulu Quran. Bukan nama harap orang di sidin 3 hari 7 hari di atas kuburan. Baik aku dulu masuk sidin kalian lahat baca Quran. Bahkan sampai ada yang 7.000 kali tamat baca Quran di liang lahat. Siapa beliau? Kalau tidak khilaf al-arifah billah Sayyidah Nafisah binti Hasan al-Anwar al-Hasani. Hidup sejaman Imam Syafi'i. Itu meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, liang lahatnya dibacakan dibacakan Quran 7.000 kali tamat. Ada habaib yang kadang mau kalah dengan beliau. Masa kalah lawan binian? Binian kau menamatkan di liang lahat 7.000 kali. Ada habib yang kadang mau kalah sampai 8.000 kali tamat baca Quran. Siapa beliau? Al-Arif billah Al-Habib Ahmad Al-Baghdad. Abahnya Habib Muhammad yang diambil Kubah. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Baghdad. Nah, Habib Ahmadnya 8.000 kali. Kalau tidak khilaf seperti itu. Ulama-ulama bahari banyak bisa amalan. Tujuannya apa? Bahasa dia gasan mati. Ada tuh orang bahari itu tasbih kata pagar di tangan Pak. Nggak tahu lah. Pagar tahun berwidinya. Orang bahari itu tasbih di katik aja. Muntong kadang kawan membaca dikir kolbi dimainkan setiap detak jantung. Apalagi sebelum mengatik tasbih Allah 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 Allah. Biar hendak mengetahui hati orang berzikir lawan kada kajuti. Bilanya tak kajut apa keluar itu tuh isi hatinya. Coba aja orang berzikir tuh Allah Allah kajuti. Kajuti. Apa keluar Allah terkajut karena hatinya berzikir. Coba biar hati tak ada berzikir kajuti kita. Aja burung abahnya. Ya udah kan tidak. Itu berarti di otak itu aja dipikirkan. Kan binian baru bisa kayak otak. Kan di hendak rela di madu orang ngintok aja di mamang di otak. Nah, di otak. Ya lah, Pak. Rancang binian kayak itu aja bersumpah dengan bini siapa kan? Apalagi soal bini tuan burung gigiran kayak itu lagi. Alhamdulillah min dzalik. Allah. Boleh belum pakai salah. Ada kisah orang gigiran dulu yang bini gigiran nyalaki hubungan. Cuma tak kawin berdua deh.
Kisahkan kayak cuma kisah ini agak-agak sedikit anu bang. Ulun nih di komen orang sudah ceramah terlalu lanji ya. Ada nama Korea ngomen menulis guru lanji. Ada. Ayo sabar. Allah, kisahkan kan adalah. Biar tanggung jawab lah. Batuk kayak kisahnya ini nyambin ini gigiran nyalakin mulai pokoknya rasok tadi ketanggurannya deh tulakan kapadang kapaumaan banyak kalau bahari jembatan Pareng nang baikatnya toh tapi lagi dijajak karemot gimana dia jembatannya toh. Jadi dua laki bini ini menyeberangan nyalaki membawa tajam di bawah zaman traktor kan itu loh tajam proses yang bini mencinting patah harian artinya patah harian wadai banyu isi sango mana bahasa Amerika luar patah harian bahasa Amerika luar nah mencinting patah harian mencinting sango bekal kesan dimakan karena di baro. Nah, pas di tengah jembatan ini nyaring bunyi gaya hendak hancur rangkai, bunyi hendak patah, kreot, nyambi nih gigiran. Apa nah tahu ucap dimotong bini? Mestinya di kisah tuh kata-katanya asli bang, coba diulun rubah aja, sekiranya tidak terlalu signifikan. Bini babaya takacut ampun kulo loy nya bini nyalaki bubung mulan mandangan ampun bini lu loy malapas tajam debol tajam ke sungai penyelam bahar di sungai karena bubung mulan jadi hapo ang mata laki keluar pada kada tamu belum nasi hahar sampai jam 12 iya jam bini juga kada memadahi pada ngintu artinya gigiran aja lihat akan yang bini banyak beruak di sungai sampai habuk ang mata lalu boleh ke rumah masa muha kada ceria kayak biasa ampun ingatan hilang lah sehari mau kada tapi kawan makan nyambini kita makanan kada jago pikiran kada nyaman kenapa dia nyambini maupun ikam hilang kenapa kada nyaman aku gitu juga jalan pihak rapat gak ada sisi nirangnya kamu lah ada yang ngarannya nyambini ini kurangnya kayak apa kan tahu aja lah aku pada laki hubungan gitu bisa aja lah nyambini sampai 2 hari mau nyatakan yang bini muka ini terus kada tuntung berubah deh. Ayo hajinya bini hari ini terakhir dah cukup dah aku mau ulangi lagi kok. Akhirnya bayar hari kedua nyambini ini beristilah duduk di palatar bacarian uban duduk sambil menyuruh tak kawan-kawan kan pelatar orang bahari kan ada marang-marang kayak ini papan kalau jarang-jarang nah itu yang bini beristilah menggunakan suroi menggunakan yang bini berok tapi kada apa-apa kada pakai pengaman macam-macam tanpa sensor katanya menggunakan yang bini oh abahnya jatuhkan bang suroi ayo jatuhkan caranya awal halusnya mas saya kesusuk di perumahan kan di mana nyorong sini hija jadi beda ini juga bilang sini hija menyorong ayo jadi laki nah menyorong ayo memang apa sih kacau ayo hija kok bilai kemulik Apanya aja yang ini bulik-bulik ini bang ini gue bilang bulik
Jangan kalau buyak nanya beta takon mereka itu. Iya lawas saya sudah diberikan di situ kata makanya laki mulai semalam aku gigiran tahu kan kalau pegang kan mana mau pak Corina 2 hari kena prank nyanyi kelaran aku parah itu hari ini kisah aja bang. Apa nanti ambil dari kisah itu ya? Mudahan ya ada sama dia bulan jinak khawatir benar dia. Apa nanti ambil dari kisah itu ya? Nanti ambil dari kisah itu mun kawa hidup jangan gigiran. Hah? Mun gigiran ini karena kalau mau nang di belakang tadi nang bulan harus percaya. Itu tak hidup jangan gigiran. Dibiasakan muntung kita bila takajud menyambut zikrullah, zikir, tasbih, tahmid itu kita baca. Jangan macam-macam disambut. Lah yang akan ginian lah. Ini pakai rancak takajud ibu-ibu deh. Pakai rancak takajud orang itu ada waras kan sama baca. Tapi di sini tidak Pak. Di sama. Allah Akbar. Kembali ke kisah. Kemana layawanya tadi ya? Di mana guru? Oh, saat tiga hati tadi lah. Oh. Nah jadi itu diisi dengan amal ibadah. Kada amal ibadah dimuntung di hati, atau amal ibadah gerakan-gerakan batang tubuh seperti sembahyang dan lain-lain sebagainya. Ini persediaan untuk kita menghadapi mati. Nah kayak sidin tadi, dan masya Allah kuburan aja disiapakan sidin, karena hanya untuk sidin, bahkan untuk masyarakat pekuburan disiapakan. Nah hadirin sekalian, tadi ketika beliau sebelum meninggal dunia, beliau sempat meninggal wasiat. Rasulullah menyebut dalam hadisnya, man mata ala wasiyatin mata ala syahidin. Siapa yang mati ada tinggal wasiat, maka orang itu digolongkan mati syahid. Nah makanya sampat-sampat yang tinggal wasiat. Lagi hidup nih anak buah diwasiati, nah jangan ditinggal sembahyang berjamaah. Nah, jangan dijual kabun yang di sana situ pun orang. Kabun orang apa berjual? Tangkap orang bener ya, berjual betul orang. Nah silaturahim tuh nana acil nanti anu tuh itu sambung sakale wan abah sambung silaturahim bila abah meninggal itu diwasiati. Pas sepian sudah berwasiat lalu pian meninggal itu pian tuh tergolong mati syahid, asal sempat bertinggal wasiat yang baik. Wasiatnya yang baik maksudnya lah kayak mana baik karena kayak bila aku mati lanjutkan permusuhanku dengan banyak adul. Karena aku dendam dengan namanya adul. Mulai aku hidup sampai aku mati, bahkan di akhirat kita pun adul tuh hadangi. Maaf ya lah ini apa daripada ada istilah ada daripada yang sekiranya nyaman yang enggak menyadul. Ayo menyadul. Balaskan dendamku kayak namanya adul. Kenapa mak? Biar makan dendamnya kayak itu namanya adul. Namanya adul tuh nama ambil abahmu. Ujar, akhirnya banyak adul jadi pelakor. Ujar, mana ya Pak? Ada lah yuk ini yang bisa mengambil laki orang. Bo, ada lah bo. Ada lah bo ini yang bisa mengambil laki orang. Yang mengambil tuh kayak apa gerak? Atau jangan-jangan pian salah paham? Bukan justru si dia nama ambil, tapi malah laki pian yang memang mencoba. Halo, Bu, nah ngarannya mengambil tuh kayak apa ya? Ngarannya mengambil tuh kayak ini lah. Aku harus sampai ku dapatkan tumpang lakinya si Anu tuh. Pokoknya pun sawat kada takluk lawan aku nih, jangan sabar ngaranku. Artinya, inya mahandaki lalakian itu bukan tujuan baik. Memang tujuan menghancur rumah tangga orang, lalu kemudian mengambil untuk diungahakannya lawan kekawanannya. Nah, itu mungkin pelakon seperti itu. Kalau kada seperti itu, berarti beda kisahnya.
Sidin ini artinya lawan laki saurang lillahi ta'ala mahandakinya. Bujur-bujur artinya lillahi ta'ala, mencari nang dasar lillahi ta'ala tadi bang. Kadada artinya monting macam-macam, rela aja dijadikan nang kedua. Nah ini kenapa lakor ini? Ini ngarannya laki pian tuh orang baik karena rela berbagi. Nah, ini jadi orang baik juga karena mengizinkan lakinya dibagi. Dinto. Jadi pian karena kawan disamakan lah di laki yang nangka itu, bini yang kayak itu berdaan pelakor. Ada. Nah ini bang menjadi pikiran orang hendak menjadi bini nangka dua itu jadi pikiran. Ulun kurwai sabujur hajar hendak kaya jadi bini nangka dua. Cuman pasti orang kampung nyambat ulun jadi pelakor. Itu sudah pasti, tapi biarkan anjing menggonggong, kita tetap berkunjung. Tidak usah dikirakan sesambatan orang. Yang penting halal di mata agama, dapat ridho Allah, selesai. Jangan pikirkan pandirurat, paling sebulan panasnya. Ada 2 bulan 3 bulan, wah lainnya sampai kiri. Ya, Pak, seorang lah gandeng berdua ke mall. Ya, habok tuh moha. Nah, gitu. Aku aja logo. Aku aja lah. Nah, yo pulang bicara mana kayak gitu. Maka sudah dipasang di semalam jangan lagi dia bicara mana yo bisa berbini dua. Tinggalan hati ya. Salah lah orang berbini dua itu. Ada lah. Salah lah. Nah. Tidak ada salah satu. Apa bang? Ayo, laksanakan bareng ya. Ayo, aku aja kah? Iya, jadi bang tujuan biar tuh nolong aja lah. Allah aja maka alam nih gue, makin hari makin banyak bibinian, lakiannya sedikit ya. Buka kitab Hidayatuz Zaman tuh, Quran Syarani menulis. Yaksuran nisa wa yakillar rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Binian banyak, lakian sedikit, bandingannya 50 banding 1. Binian 50, lakian 1. Banyak jangan kayak itu. Siapa mengawinnya? Banyak apa dia. Makan live streaming lah. Setempat lagi ada bini WA. Apa cara mana kayak itu? Tahu ulang biasa, jadi cara kayak itu biasa, jangan bini ulang itu biasa. Ya sebagai gayaan ulang tak kawin lah, jalan kawin. Mami lagu ring tak tak ya. Ada tuh biaya tambahan sedikit lawan ada ya. Biar wanita pada takut lagi sama polisi bener. Oh kenapa apanya aku masuk penjara dan penting hati puas. Inyak ada kawajua berbahagia di dunia, biarlah aku sengsara di dalam penjara. Kira nyaman sama dalam penjara. Nyaman jangan makan gratis di penjara. Ada yang nyamanan bau kantor tahu. Nggak ada bau. Kan dalam sel tuh bau. Banyak nyamanan. Apalagi biar anak membunuh laki, jangan sampai terjadi. Mana biar kawin kan? Bunuh tuh bang. Aku di laki ada curi membantu. Aku ada curi membunuh laki. Jadi pilih. Wanita biar membunuh laki. Karena pasal 338 ayat 2 KUHP. Aku ini bakal proses nggak percaya. Muncul kenapa pasalnya? Pasal pembunuhan itu. Kalau pasal 340 pembunuhan berencana. Muncul kenapa? Muncul taruh. Dasar muncul ada dulu orang. Buka kitab undang hukum pidana tuh buka. Ada mau kitab yang lain-lain jadi buka itu ini bisa kita buka. Mana kisah tadi? Mana kisah tadi? Layaunya lalu kisah pelakor tadi jadi layau ke pelakor apa? Guru kisah guru
Wasiat tadilah. Nah, karena wasiat dan jahat, makanya adul tadi bawa wasiat. Sambung permusuhanku dengan rumahnya adul. Jangan nak mati tadi, karena inya sudah mengambil abahmu. Nah itu kada boleh. Itu wasiat yang jahat karena. Nah sidin bawa wasiat tadi nang baik-baik. Wasiat sidin nang baik-baik, masya Allah. Kemudian beliau tadi diangkat oleh masyarakat jadi khatib, jadi imam, jadi pangulo. Ini pangulo ini masya Allah dia menghalalkan nang haram. Yalah, mengharamkan nang halal tuh banyak buat halal bio bisa. Buat halal bio tuh mengharamkan nang halal. Yalah, bener ada. Banyak halal bio tuh mengharamkan nang halal. Inta lo halal ada diharam makannya. Tapi kalau pangulo lain, pangulo ini menghalalkan nang haram. Bila sudah aku menikahkan ikam ya pangulo lawan fulanah binti fulan, nang abahnya sebagai wali mujibirnya sudah bawakil lawan aku dengan mahar saparangkat alat kapahumaan. Ulun tarima menikahinya dengan mahar tersebut sah, asalnya haram, penciuman kada boleh, bagi kimingan kada boleh, barabaan kada boleh. Pas dapatnya pangulo halal. Nah, caranya pangulo ini menghalalkan nang haram. Nah, termasuk almarhum banyak sidin menghalalkan nang haram. Karena sidin jadi pangulo. Nah, wah ini pangulo ada lagi setelah beritaan di KUA sudah anggakannya. Nah, pembahari pangulo di kampung-kampung. Maka orang bahari bila nikah ada aja dapat idapul. Bila mau sebelum nikah ada nama melipat ujung tikar. Kaku ilat pengantin kada kau jawab nikah. Kada mandi dulu kada kau jawab. Ada orang bahari nang kayak itu. Bahari bang zaman pakaian bahari. Wah ini bulan orang hakon. Lambat tuntong. Bahari bila acara nikah tuh lalu diulahnya ramian. Pengantin tuh ditawakan bila ada dapat ada lo sampai tadi kahim itu saking luput dia menyambut sampai nggak itu ya Pak. Ya Allah ya Allah. Nah di sini lagi hidup jadi khotib, jadi imam, jadi pangulo. Insya Allah masyarakat senang kepada beliau, direstui beliau untuk menjadi imam. Kemudian tadi diceritakan sidin berisi karomat mengibah-ngibah selendang sajadah, mengibah-ngibah sajadah, lalu pesawat Belanda oleng jadinya. Oleng itu oleng kayak terang. Pesawat Belanda cekideknya terputar mineknya tadi jadi hendak sungai Rangas karena dikibah sih pakai sajadah ini karomat. Kalau di Jawa, wah ada juga di Jawa, tapi bukan guru bangil. Guru tadi misalkan guru bangil, nama hambur kacang bubur, kacang hijau, palehatan Belanda tsunami. Ada juga di Jawa, di Situbondo, yaitu di tempatnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad itu kawan akrab Kiai Hamid Pasuruan. Dua orang ini saling rindu merindukan, saling dukung mendukung dalam dakwah. Hidupnya zaman Belanda, dan Kiai As'ad ini terkenal penggerak masyarakat untuk melawan penjajah pada zaman itu. Pokoknya dicari Belanda benar, hidup atau mati, dicari Raden As'ad Syamsul Arifin. Sidin visi pesantren di Situbondo. Belanda rapat. Ketika Belanda rapat, diputuskan bubuhan Simon. Dan kalau si Simon berkelok, Simon Belanda. Company, bagaimana caranya kita menangkap Kiai As'ad Syamsul Arifin? Kita bicarakan bersama-sama. Bicara bubuhan nang Simon, bubuhan nang prajurit macam-macam anak buah Belanda. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa mereka harus menggugurkan bom
agar Kiai As'ad, para santrinya serta pondoknya hancur lebur. Sampai hari yang ditentukan pesawat pun diterbangkan, terbang. Nah, keliling-keliling di atas pondok pesantrennya Kiai As'ad. Santri geger melihat pesawat itu sudah jelas sudah kacang gugur orang bom. Orang bahari arwah ini bagi sah kami arwah ini bila pesawat ada muka hari itu hai. Muka kami tabu bulirin ngapa-ngapakan. Pokoknya bila mendengar pesawat ada di kampung seorang buka hari bapak khawatir kalau kemudian dibom oleh Belanda. Itu zaman ini bagi sah bahari karena ini lawan kayak itu termasuk veteran. Tapi ulun bingung. Pesawat hamba anak. Bingungnya. Banyak ini itu isi anak, jangan penjajah pak. Sawat aja orang sampai bubukan jadi. Kita wah ini berendayan di rumah dan jadinya. Bisa berdua ikut isi anak orang bahari 8, 10, 5 walas, 18, 22 isi anak. Kayak guru bangil 27 anak sidin. Guru bangil 27, tapi ini sidin 3 bang. Masya Allah, orang bahari lain kayak kita ini bayi kita memang. Jadi pesawat itu kulir-kulir geger para santri. Kiai, ujian. Kiai, bahaya Kiai, ada bom. Dasar guguran Belanda, saudara. Bom tuh gugur. Bom Kiai, tak ada lek. Di sini, Madura sana. Tak ada lek, ya semangka lek. Ya, jangan biasa. Bom sahabat sini semangka. Semangka lek, bom Kiai, semangka lek. Ya, sampai ke tanah debu semangka. Ambilkan bisa. Aku harap dibalahi santri. Makan limbahnya. Gugur pulang, Belanda ini melihat karena meledak, gugur akan pulang. Bom Kiai, semangka le. Semangka pulang, sampai ke tanah, balahi santri, makan pulang. Dan bayangkan biar bom berubah jadi semangka. Nah itu di zaman Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah kalau zaman sidin tadi pesawat Belanda, oleng jadinya kesidin mengimbah pakai sajadah. Kalau itu digugurkan bom-bomnya jadi semangka. Nah itu orang bahari, masya Allah lah. Jangan jadi wadah, jadi wadah. Awamu lah mandai. Kau masih tak ucap semangka, atau berataan jadi semangka. Berapa biji bom nanti gugur, berataan berubah jadi semangka. Itu karamat orang wali, percaya apa kalian? Wajib kita percaya karena cerita karamat itu memang ada di dalam Al-Quran. Contohnya kayak Sayyidah Maryam. Siti Maryam tuh waktu kelaparan tiba-tiba talam turun dari langit. Itu karamat namanya. Sampai Nabi Zakaria bertakun, qala ya Maryamu anna laki hada. Maryam ini datang di mana? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala memberi rezeki lawan orang yang dikehendakinya kada berhitung-hitung. Itu karamat. Ashabul Kahfi karamat. Guring 309 tahun. Diguringkan. Kalau manusia normal guring kada sanggup 300 tahun. Kita apa nih 10 jam 11 jam terbangun. Mata ada apa? Sawat meninggal dari kada bangunan. Kita makan udah tidur, sekotak makan udah tidur. Saya kada bangunan sama. Ini 309 tahun. Bubuhan Sidin melarikan diri karena dipaksa untuk mengikuti kepada raja yang zalim. Raja ini memerintahkan mereka untuk menyembah kepada berhala. Tapi bukannya ini iman kuat betujuh nih. Nah, betujuh nih ngarannya Maksalmina, Tamliha, Martunus, Ninus, Dunuanus, Sariulus, Paliastatiunus. Apalah? Ada harapan. Ternyata ada ujung-ujungnya tak hingos orang ini. Itu mungkin nama-nama di daerah kayak Paparak, Italia situ kah atau zaman Yunani kono alam ngarannya seperti itu. Betujuh ini pemuda yang soleh, karena maunya menyembah berhala, larinya
larian ke hutan, tatamu buha, masukkan lawangnya pun tertutup, diguringakan Tuhan. Nah, wa nuqallibuhum dzatan yamin wa dzatan shimal. Kami bolak-balik inya ke kanan, bolak-balik ke kiri. Lalu awaknya kan dimakan tanah, dibolak-balikkan Allah sampai 309 tahun bangunan. Bebaya bangun parut menggeririk lapar, menggeririk parut berbunyi, berbunyi. Hendak makan, ada duit di kantong, bayar belanja, jurang ada payung lagi. Ini duit 300 tahun yang lalu, maka apanya bangun guring, jurang. Ini jurang di zaman Raja Bahari Nang Tolim. Wah, ini rajanya mati dah, berganti Raja Nang Soleh, duit ini kena payung lagi. Hanya sadarnya bahwa tak guring 309 tahun. Yang bayangkan itu karomat. Kalau kadang mempercayai karomat berarti tidak mempercayai isi kandungan Al-Quran. Ayo, karena percaya isi kandungan Al-Quran berarti apa? Ayo, apa? Karena percaya Al-Quran apa? Kenapa? Ayo, karena percaya apa? Paham aja sudah bila kada percaya Al-Quran berarti murtad. Nah, itu orang Bahari berkaramat, Masya Allah. Orang Bahari itu luar biasa ya. Amalan orang Bahari kan tapi banyak kan. Cuman amalan orang Bahari itu sedikit tapi tumbul. Akhirnya membuat jadi karamat. Dan itu kada dikehendaki. Karena sejujurnya bagi orang soleh, karamat itu seperti darah haid bagi wanita. Sejujurnya gitu. Kada ada orang soleh yang hendak berkaramat. Kenapa karamat itu timbul? Karena keadaan yang memaksa. Ibarat para nabi, mukjizat keluar karena tuntutan situasi kondisi. Karamat pun demikian, keluar karena tuntutan. Keluar itu kebanyakannya kayak itu. Bahkan sampai orang wali mau umpamakan, kalau karamat kami sengaja kami keluarkan, itu sama dengan kami menampaikan darah haid kepada orang. Seorang lagi haid dan tampaikan darah haid. Siapa nak tujuan yang darah haid? Jijik ya. Makanya Islam mengharamkan menggauli bini rahatan haid. Itu tuh boy, untungnya orang berbini dua tak. Untung kada. Bini pertama haid, seorang menggenap atau bubukahannya. Nah, kayak itu. Jadi sebenarnya antara bini pertama dan bini kedua itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Apakah ini tidak baik? Baik, masyarakat muslimin, sangat baik sekali. Karena di balik itu kehidupan kita saling melengkapi. Bujur aja lah, akor aja lah. Betul ini akor kan ada ngomong, bisa. Allahu Akbar. Nah, gitu. Orang wali itu ada mau mengeluarkan karamat. Ada kita hendak benar karamat. Hendak karamat nggak mau apa kedulah. Nah, jangan itulah karamat itu jangan dikehendaki, ini timbul sorangan. Allah Taala dan memilihkannya timbul sorangan itu. Bahari di Mesir, beliau memang tidak orang Mesir. Beliau aslinya orang Terim. Di kota Terim, beliau bisi guru namanya Al-Habib Abdullah bin Wasim bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin dan kitab Sulamut Taufiq. Itu guru Sidin. Lalu Sidin tulak ke Madinah beserta kawan-kawannya. Ada Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, ada Habib Abu Bakar bin Husain bin Fiqih. Itu kawan-kawan Sidin dari kota Terim berangkat ke Madinah. Pas berdiaman di Madinah, mereka bersepakat untuk mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah secara keseluruhan. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Lalu di antara mereka semuanya mereka ini berhasil. Berhasil apa? Berhasil mengamalkan isi Bidayatul Hidayah dan bertemu dengan Nabi Muhammad secara yaqadhan. Yang pertama namanya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Itu waktu sudah bertemu dengan Nabi menyuruhnya pindah ke Mesir.
Abdurrahman Al-Idrus, ente hijrah ke Mesir, tegakkan sunnah, ajarkan hadis-hadisku di sana. Beliau sempat protes kepada Nabi, ya Rasulullah, di Mesir banyak orang alim, apa juga ulun ke situ lagi? Di Mesir banyak orang alim, ya Rasulullah, tegakkan sunnahku dan ajarkan hadisku di sana. Kayak apa kamu ulun dapat kesulitan? Rasulullah memberikan notes, buku saku catatan kecil. Nih buku kesan ikam, ada masalah apa aja ikam buka di buku ini, jawabannya pasti ada. Tulak saya ke Mesir. Kebetulan hari itu hari di mana wafatnya Imam Al-Azhar. Orang mencari gantinya. Siapa yang harus mengganti ini? Maka diadakanlah pertanyaan, siapa yang paling banyak berhasil menyebutkan sunnah-sunnah sembahyang, inilah yang berhak untuk menggantikan imam tersebut. Kalangan para guru, kalangan wuhan, talabatul ilm, penuntut ilmu, orang awam, mereka memiliki kertas, disuruh menulis sunnah-sunnah Nabi. Para guru-guru ada yang menulis sunnah sampai 200, 300. Bubuhan santri nyata ada menyerah. Guru aja 200 orang nyata KO udah ini bukannya. Orang awam makinnya lagi. Tapi ada di antara orang awam pas habis waktunya masih nulis. Hei jeram, kenapa ikam tulis sunnah sembahyang belum selesai? Ikam sudah dapat berapa? Sudah 500. Oh jeram, bukan guru-guru aja 200-an, dia dapat 200, 300, sini 500. Hati dicek kalau pina berenang, dicek sekalinya bujur, semuaan bujur. Siapa ikam? Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Di situ akhirnya maju Sidin jadi imam, memimpin. Nah selesai daripada itu diuji lagi. Beliau diberikan pertanyaan, setiap orang bertakun 10 pertanyaan, 10 pertanyaan bertakun. Kali 10 100. Biar Sidin susah menjawab, buka buku catatan. Bila susah buka buku catatan, debat. Rupanya ada yang memperhatikan Sidin ini bilanya membuka pasti debat. Berarti contekannya di situ. Pas sembahyangan berikutnya, buku itu dicuntan oleh bukannya. Ambil bukannya, letak bukannya. Bayar tuntung sembahyang malah dilanjutkan pertanyaan, beliau kesulitan karena kawan jawab. Bingung mencari buku hilang. Siapa aja sih mengambil buku kok? Ramai bukan di beritaan. Mengaku kan ada aja sih mengambil buku kok nih. Jadi mengakunya. Maka geram beliau, sarik, berubahlah beliau jadi raksasa. Jadi raksasa sampai lampu di masjid itu dimakan sih. Krokok dimakan deh. Mana bukuku? Sini. Siapa kena mengaku? Makan nih beritaan. Paksa mengaku. Ada buku pian. Nah, hanya mau bahas ini jadi normal. Berita itu sampai ke telinga gurunya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pas gurunya mendengar, gurunya langsung memberikan teguran. Ya Abdurrahman Al-Idrus, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menampakkan karamat. Apa jawaban sini? Maaf guru, bukan ulun menampakkan karamat, tapi tak paksa. Buku berian Rasulullah dicuntan orang, kada sarik ulun. Lalu cari berian Nabi. Mau kada mau ulun jadi raksasa, jadi gurunya mau kayak itu Kenapa? Maka gurunya karena memberiakan menampakkan karamat sampai beliau berucap, karamat itu bagi kita seperti haid bagi wanita. Paham lagi sampai di situ? Artinya orang wanita itu supan lamun ketahuan karamat. Sejujurnya kayak itu. Tapi karena keadaan yang memaksa, mau kada mau Sidin menampakkan karamat. Nah itu ceritanya tuh masyhur tuh. Ada kawan Sidin Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri itu dikirim ke Malibar. Malibar itu banyak orang saleh. Kita belajar di pondok Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu di Malibar itu India. Banyak orang saleh di India tuh. Syekh Ilyas Kandahlawi, Syekh Zakaria Kandahlawi. Itu orang saleh. Banyak orang saleh di India. Ada
habaib bermarga macam-macam di India. Jangan kita kira India tenang kue batahe aja.